memindahkannya itu semudah slide PowerPoint. Jadi Bapak Ibu mau berubah nasibnya semudah slide PowerPoint. Klik langsung berubah, ya nggak? Itu kayak gitu kalau sudah punya ilmu ini tinggal ting berubah. Akhirnya apa? Nggak bisa makan Bapak Ibu. Nah, minum jus deh. Perih juga Ustadz. Aku minum air putih aja ya, kata Pak Otong. Ya Allah, satu porsi makanan 5 juta yang dia minum cuman air putih. Coba bayangin, logikanya masuk nggak? Kenapa itu? Nggak boleh ya, tetap harus dilupakan. Di magnet rezeki itu harus dilupakan. Yang dilupakan apa? Peristiwanya. Yang diberikan itu apa? Unsur-unsur kalau peristiwanya oke masih ingat, yang dilupakan unsurnya, detail persoalannya itu waktu itu kayak gimana, itu tuh dilupain. Makanya saya pernah tuh pakai ilmu RFF ini dengan neurolinguistic program. Jadi saya hipnotis gitu, tutup mata, kemudian bayangkan orang yang nyakitin kita datang gitu-gitu, terus saya ikhlas, saya ridho gitu-gitu sampai pada nangis tuh mak-mak. Semangat. Ini yang di rumah coba diketik di kolom komentar. Yang masih hafal. Itu ya, 3 pondasinya. Siap untuk melaksanakan ilmu 3 pondasi magnet rezeki? Siap. Oke, lanjut Ustadz. Setelah 3, tiangnya ada 10. Tiangnya ada berapa? 10. Banyak bener. Yes. Kan banyak kita mau rezekinya, iya nggak? 5 miliar per bulan penghasilannya. Amin. Iya kan? Badan sehat, bugar, sentasa. Amin. Iya. Maka dikasih tiangnya atau apa sih namanya? Tiang tuh, pilar. Itu juga banyak. Bangunan tanpa atap masih bisa berdiri. Tapi bangunan tanpa tiang nggak bisa. Maka harus ada tiangnya. Jadi setelah pondasi bikin tiang. Bikin tiang doang tapi nggak ada pondasinya, rubuh juga. Keren ya. Maka harus punya pondasi. Apa saja? 1, perisai rezeki. 2, law of projection. Oh ini, Rob yang belum mengabulkan doa kita adalah Rob yang sama, yang tidak menghukum di saat berbuat maksiat. Allah yang tidak mengabulkan doa kita adalah Allah yang sama. Emang Allahnya beda gitu? Yang tidak menghukum di saat kita berbuat maksiat. Yes, keren Bu Haja Leli, semangat. 2, law of projection. Ini jalan nggak? Ini saya nih. Oh di situ ya. 3, garis kebenaran. 4, disiplin kata. 5, Quranic vibration. 6, terumbu karang. 8, paradox of candy. 7, RFF. 8, paradox of candy. 9, spiritual matter. 10, bahagia tanpa syarat. Bunda, yang paling penting di sini mana? Yang paling penting? Ya semuanya tiang penting ya. Tapi yang hari ini mau kita sharing ilmunya yang mana Bunda? Yang rezeki. Saya kasih tahu satu-satu dulu, nanti Bunda ngomong ya ke saya mau yang mana. Setuju? Saya kasih tahu definisinya satu persatu, oke? Yang 1, coba bareng-bareng. Perisai rezeki. Yes. Perisai rezeki itu, ayah bunda, adalah hukum kausalitas atau sebab akibat. Jadi, para ilmuwan itu selalu meneliti dan mencari tahu penyebab sesuatu hingga terjadi sesuatu. Jadi orang pintar itu selalu gini, ini kalau ada asap, pasti ada apa ya? Ada api gitu kan? Itu namanya kausalitas atau sebab akibat. Nah, sekarang yang diteliti adalah
ini kalau ada orang miskin, sebabnya apa ya? Iya nggak? Betul nggak? Akibatnya miskin. Ini sebabnya kenapa? Nah, untungnya kita itu punya kitab suci Al-Qur'an. Nah, sehingga kita tahu sebab akibat dan itu tertulis di Al-Quran. Kenapa orang ditahan rezekinya oleh Allah? Itu di perisai rezeki. Apa yang membuat orang ditahan rezekinya? Ada di surat Nuh ayat 10. Fakultus taufiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidakum bi amwal wa banin. Jadi Allah di situ spesifik akan aku berikan kamu harta demi harta. Anak-anak, aku akan berikan kamu kebun, akan aku berikan sungai gitu. Nikmat-nikmat dunia pokoknya. Tapi syaratnya adalah kamu harus minta ampun. Kalau syaratnya minta ampun, berarti sebab yang menyebabkan rezeki kita tertahan itu karena apa? Karena dosa. Maka diminta sama Allah untuk minta ampun supaya dosanya diampuni. Karena dosa itulah yang akan menjadi perisai atau penghalang. Jadi harus dibuka. Itu nomor satu. Coba tangannya begini. Nomor satu ada gerakannya sih. Buka perisainya. 1, 2, 3. Buka perisainya. Paham ya? 2. LOP. Apa Bapak Ibu? Gerakannya kayak gini coba. Wow, keren. 1, 2, 3. Wow. Apa itu wow keren? Ini yang dimaksud dengan positive thinking. Kita itu makhluk surga, bukan produk dunia. Jadi kita itu awalnya diciptakan manusia itu di surga. Kan dari Nabi Adam, betul nggak? Kita itu makhluk surga. Kita itu produk surga, bukan produk dunia. Produk surga tuh ajaib. Produk dunia itu kayak, ya ini dunia, ini aja ajaib ya nggak? Kita telepon, nyambung ke sana ya nggak? Ini ajaib. Itu produk dunia. Kira-kira kalau produk surga lebih keren apa nggak keren? Lebih keren. Nah, kita itu adalah produk surga. Apapun yang terpancar itu akan jadi. Jadi dulu Nabi Adam itu kalau ngomong nasi goreng, datanglah. Itu datang nasi goreng. Dan kita kalau nanti masuk surga, amin. Mau apapun tinggal ngomong nasi goreng, ting nasi goreng. Iya enggak? Pernah kan berkisah ustadz-ustadz yang kehidupan di surga itu seperti apa ya kan? Sungai-sungai susu mengalir gitu kan? Buah-buahan, air sungai susu gitu kan? Ada sirup marjan. Semuanya ajaib nggak berarti itu? Canggih nggak? Canggih, lebih canggih dari dunia kan? Nah, sayang kita tidak menggunakan keajaiban kita di dunia ini. Jadi apa yang ada di tubuh kita, jika positif, maka terpancar juga positif nasibnya. Tapi yang terjadi kita kadang ngeluh. Ya, segini doang. Maka yang terpancar, segini doang. Ditabrak mobilnya, jeder. Mau ngomong apa ya? Kalau yang nggak tahu ilmunya kan, oh mata-mata. Akhirnya yang terpancar seperti itu dan yang terjadi seperti itu. Kalau ilmu barat itu namanya LOA atau Law of Attraction. Jadi hukum tarik menarik. Ya, kalau berbuat baik dapat baik, berbuat nggak baik gitu. Tapi kalau di Islam itu nggak ada LOA, adanya LOP karena ada peran Allah. Ud'uni astajib, doa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Dan itu Bapak Ibu kalau sudah punya ilmu ini, ting itu jadi. Tinggal ting jadi. Itu sering saya cerita sama Mas Rizky itu. Kemarin saya nyuci mobil, terus mobil itu ada garansi 24 jam.
Wah, berarti kalau besok pagi hujan, saya bisa garansi nih, mobilnya dicuci lagi gratis. Pagi tadi hujan dong, Bu. Hujan nggak tadi? Di saya hujan gede. Ya, baru ngomong. Terus pernah juga nggak, ibu-ibu tuh pernah ngomongin orang gitu ya. Eta si Mirnanya, gitu, Tea, ini ya. Gibah, gibah. Oh, tiba-tiba Mbak datang tuh si Mirna. Halo, Besti. Ya, umur panjang nih. Ya nggak? Itu tuh nggak ada yang tiba-tiba. Itu karena kita pancarkan kayak gitu. Kita pernah kayak berpikir, duh kayaknya gagal nih. Gagal. Gitu. Maka harus hati-hati apa yang kita pikirkan adalah doa dan semua doa dikabulkan oleh Allah baik yang positif ataupun negatif. Coba tangannya tepuk lagi dong biar ingat. Hai Besti, apapun yang kita pikirkan adalah doa dan semua doa dikabulkan oleh Allah baik yang positif ataupun yang tidak positif. Oke, jawab dong. Oke. Jadi udah nggak ada pilihan lain kecuali berpikir karena ini salah satu pondasi dan jadi tiang tuh. Maka memindahkannya itu semudah slide PowerPoint. Jadi Bapak Ibu mau berubah nasibnya semudah slide PowerPoint. Klik langsung berubah. Ya nggak? Itu kayak gitu kalau sudah punya ilmu ini tinggal ting berubah. Dan ini betul-betul ajaib. Udah kalau saya cerita tentang orang-orang yang mendapatkan keajaiban yang tadinya nggak ngerti, dia belajar magnet rezeki, ternyata dia ajaib, itu udah banyak. Ya, termasuk yang di depan Bapak Ibu ini ajaib banget pokoknya. Alhamdulillah. Bolak-balik ke Mekah lah, jadi konsultan lah, jadi ini, jadi itu. Punya pesantren, lunas hutang 2,1 miliar. Hutang Bu, yang kita pikir, ya Allah 10 juta aja kayaknya nggak mudah banget ngelunasinya. 2 miliar Bu, lunas. Alhamdulillah. Jadi saya pernah punya hutang juga. 2,1 miliar. Ah, caranya gimana? Ya ini lagi belajar. Fondasi, tiang, ya nggak? Tapi ilmu ini harus diapain? Dipraktekkan. Kalau enggak, percuma, cuman buat pengetahuan doang, ya enggak? 3, disiplin kata. Coba tangannya begini. Disiplin kata. 1, 2, 3. Disiplin kata itu latihan atau turunan dari LOP. Latihan dari, wow keren tadi. Latihan dari, kalau kita pikirannya positif, dilatih dengan kata-kata yang positif pula. Kita tidak bisa melatih pikiran kalau tidak melatih kata-kata. Jadi apa yang kita pikirkan itu biasanya keluar jadi kata-kata. Misalkan nih, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang saya? Oh, berat senyum. Ayo jawab, apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang hari ini penampilan saya? Gagal. Hah? Ide. Kita mah di hotel, tanya. Hotel apa? Gemuk gitu kan. I, itu karena apa? Awalnya dari sini kan? Muncul keluar kata. Iya, ada yang nggak keluar, cuman hehe. Ada yang kayak gitu. Saya ngisi training di Pep Hotel, Bu. Apa yang ibu-ibu pikirkan tentang penampilan saya hari ini? Hidung, ada yang teriak kayak gitu. Itu Bu Haji dari Ciamis. Ini hadir nggak orang Ciamis nih? Bisa hadir. Tapi nggak apa-apa. Itu menunjukkan bahwa semua orang punya pikiran dan semua yang dipikirkan itu keluar kata-kata. Betul nggak? Maka harus dilatih dengan kata-kata. Sumbernya dari Al-Quran. La yasma'una fiha lagwaw wala kizaba jaza'am min rabbika ata'an hisab illa qilan salaman salam. Jadi
karena kita produknya surga nih, nanti di surga itu nggak ada tuh, nggak ada terdengar laguang wala kidzaba. Orang yang nggak berkata yang jelek itu nggak ada, bohong itu nggak ada, kecuali kata-kata yang baik-baik, salaman salam. Jadi di surga nggak ada tuh Aisyah, 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 nggak ada. Semua penghuni surga kata-katanya kalau kita mau mendapatkan nikmat seperti nikmat di surga, sebelum masuk surga yang sesungguhnya, kita bisa kok di dunia ini masuk surga sebelum surga yang sesungguhnya. Caranya gimana? Positif, kata-katanya baik. Karena kita adalah calon penghuni, amin. Kan maunya gitu. Terus dia calon penghuni surga itu cuman ngomong salaman, salaman, salaman. Ini kata Al-Quran. Kalau kata hadis gimana Ustadz? La tada'u ala anfusikum, kata Nabi Muhammad, jangan kamu berkata yang tidak baik. Illa bi khairin, kecuali yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena malaikat akan mengaminkan semua yang kamu katakan. Jadi itu, kata Nabi Muhammad, kita nggak boleh ngomong yang tidak baik. Sayangnya kita kadang ngomong susah ya. Maka apa kata malaikat? Amin. Iya, yang mengaminkan siapa? Malaikat loh, hati-hati. Jadi udah pulang dari sini, kalau masih nyerocos saja, berarti ilmunya tidak dipraktekkan. Tapi kalau pulang dari sini, su, 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 tidak mudah gitu. Tidak mudah masih mending Bu, daripada susah. Gitu. Ya ini apa namanya? Lisan ini betul-betul dahsyat loh. Ini pintu keajaiban rezeki di sini. Saya tidak jamin nih, mau nggak? Mau saya jamin, saya kasih jaminan Bapak Ibu semua yang Bapak Ibu keluarkan adalah ajaib. Mau? Nah, pulang dari sini ya. Nanti barangkali tiba-tiba nendang teko ajaib gitu. Langsung, apa nih teko gitu kan? Digosok keluar tuh. Nih, aku beri kamu 3 permintaan. Itu jinnya jin Aladin ya. Tekonya dari teko kerajaan Tarumanegara. Monggo katanya, 3 permintaan. Itu jin. Jin cuma 3. Saya kasih semuanya, mau nggak? Banyak, lebih dari 3, bahkan semuanya. Mau? Angkat tangannya seperti ini. Tunjuk ke sini. Hai kamu. Iya kamu. Kamu adalah pintu keajaiban rizki. Semua yang keluar dari kamu akan menjadi kenyataan. Karena kamu lebih hebat dari teko ajaib kerajaan Tarumanegara. Simple ternyata ilmunya. Jaga kata atau disiplin. Karena kata-kata kita diaminkan oleh malaikat. Dan saya tanya, malaikat ada dosanya enggak? Enggak ada. Enggak ada perisainya, enggak ada penghalangnya. Setiap doa pasti dikabulkan. Maka hati-hati 10 hari terakhir. Nanti di Syawal. Di Syawal itu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, pernah mendengar doanya Jibril. Malaikat Jibril. 3 kali Rasulullah mengaminkan 3 doa Jibril. Apa yang pertama? Jibril berdoa, ya Allah jangan engkau terima puasanya, ibadahnya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Apa kata Rasulullah? Amin. Ya Allah jangan engkau terima yang kedua. Puasanya, ibadahnya, amalnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Apa kata Rasulullah? Amin. Kemudian doa yang ketiga, ya Allah, jangan engkau terima puasanya, ibadahnya, amalnya seseorang yang tidak mau memaafkan orang lain atau sesamanya. Makanya kan nanti Idul Fitri kan minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin gitu ya.
Nanti takbiran tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu sudah mulai tetes air mata sambil bayangkan, ya Allah, dosa saya banyak sama Allah, tapi Allah Maha Pengampun. Ya Allah, dosa saya banyak sama manusia yang lain. Semoga manusia itu ngampunin saya. Tapi caranya minta maaf. WA, kata Mas Bayu. Maafin gue ya. Gitu kan. Punya salah. Tapi jangan diulangin lagi. Ya. Karena itu menjadi dosa perisai. Disiplin. Tadi apa? Buka perisainya. 1, buka perisainya. 2, wow, keren. 3, disiplin kata. 3 mana? Oh, garis kebenaran. Disiplin kata berarti nomor 4. Garis kebenaran itu seperti apa? Garis kebenaran itu adalah sumber dari semua persoalan. Karena merasa saya benar, orang lain salah. Jadi ini surat Al-A'raf ayat 1-27 itu kisah Nabi Adam dan iblis, sifatnya yang kontras. Maksudnya gimana? Nabi Adam sama iblis itu sifatnya kontras, berbeda. Kalau iblis selalu merasa benar, dia nggak mau sujud sama Adam. Tapi kalau Adam selalu mengaku dirinya salah. Maka terbukti ketika Nabi Adam diturunkan dari surga, Nabi Adam tidak menyalahkan iblis. Dasar nih iblis, gara-gara elu gitu kan. Enggak, tapi Adam itu malah menyalahkan diri sendiri. Ya Allah, saya zolim ya Allah kepada diri saya. Doanya gimana? Rabbana zolamna angkusana. Itu doa Nabi Adam. Wa illam taghfir lana lanakunana minal. Itu doa Nabi Adam yang sering kita baca. Berarti kita keturunan Nabi Adam atau iblis? Nah, tapi keturunan Nabi Adam dibagi 2. Yang pengikut iblis adalah mereka yang selalu merasa benar, nyalahin orang lain. Kalau keturunannya Nabi Adam, yang mengikuti Adam adalah dia yang selalu mengaku salah dan minta ampun sama. Jadi kalau ada apa-apa teh, iya saya yang salah. Dan kalau kita teliti, memang semua gara-gara kesalahan kita kok. Coba deh, apa yang misalkan Bapak Ibu, ibu-ibu dicopet, siapa salah? Copet atau kita? Ya, kan nggak belajar kan. Itu dapat kan. Kalau diteliti dapat. Kalau diteliti, jadi besok kalau dicopet nggak usah teriak copet. Panjang benar. Tapi pernah dicabret ya? Oh. Berarti yang salah jambret atau ibu? Nah, kan. Mohon. Kalau kita ngikutin Nabi Adam, kita yang salah disuruhnya. Karena copet menjalankan tugasnya sebagai copet, yaitu mengambil hak orang lain tanpa izin. Berarti dia benar menjalankan tugas. Dan tugas kita adalah menjaga barang berharga milik kita. Kita yang lalai. Akhirnya salah siapa? Salah kita. Kurang waspada. Nah, itulah yang dimaksud dengan garis ini tidak mudah Bapak Ibu, tapi bisa. Ilmu ini harus dilatih. Kalau tidak hanya pengetahuan saja. Jadi ilmu ini harus dipraktekkan. Tangannya begini. Ilmu ini harus dipraktekkan. Harus diapakan Bapak Ibu? Kemudian yang ke berapa sekarang? 5. 5 itu Garputala Bapak Ibu. Getaran Al-Quran. Jurus favorit. Ini jurus favorit. Bicara tentang perasaan. Jadi feeling. Dan pikiran yang tidak positif. Jadi semua kita kan pernah ada hal-hal yang nggak baik. Betul nggak? Dalam menghadapi kehidupan ini. Tapi kita dikasih clue supaya kita kembali kepada Al-Quran. Maka ada doa. Allahummarhamna bil Quran. Waja'alhu lana imaman wa nuron. Iya kan? Jadikanlah dia imam. Imam itu apa? Pemimpin. Wa nur, cahaya. Jadi
Pemimpin kita Al-Quran. Pembimbing kita Al-Quran. Maka ketika ada masalah, ada persoalan, langsung tanya Al-Quran. Gimana? Random ayat. Jadi buka ayat, cari satu ayat yang membuat itu solusi. Maka di sini sebenarnya yang terpenting itu menemukan ayat, satu aja ayat yang menggetarkan hati kita. Ya, bukan sekedar random tapi membuka Al-Quran secara intensi tinggi agar dapat jawaban dari Allah. Al-Quran adalah solusi dan obat. Maka sering-sering baca Quran kalau lagi punya masalah atau persoalan, lagi galau. Baca aja udah bikin menenangkan. Ayo kita baca apa nih hari ini? Inna anzalna yuk. Ikuti ya setelah saya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Jadi kalau kayak saya Bu, kalau lagi ada masalah gitu ya, misalkan di dikejar-kejar sama dep kolektor karena hutangnya banyak gitu. Bener, guru saya nyaraninnya kamu buka Al-Quran, cari ayatnya. Ayatnya tentang misalkan ayat Al-Quran kan biasanya suruh doa, suruh tasbih, ya nggak? Kalau nggak tentang azab, kalau nggak tentang cerita, kisah-kisah gitu kan. Nah, sholawatan. Nah, jadi ini akan meredakan kegalauan kita. Karena apa? Kalau perasaan kita nggak enak, perasaan kita itu nggak positif, itu rezeki nggak akan datang, Bu. Jadi kita tuh kayak ada penghalangnya gitu. Dan kalau ada sakit, itu kayak ada luka di hati kita, betul nggak? Kalau ada luka, itu nggak akan datang rezeki. Yang sering saya ceritakan, kalau Pak siapa ini? Pak Otong, karena saya di Galuh Mas, saya traktir ke Hotel Mercure, mau nggak? Mau ya Pak Otong, ayo kita ke Hotel Mercure di restorannya Kemuning gitu kan. Ternyata di sana saya siapkan makanan seharga 5 juta per porsi. Enak nggak? Oh enak. Tapi tiba-tiba Pak Otong gini ketika saya bilang, ayo silakan makan Pak Otong. Aduh nggak bisa Ustadz. Loh kenapa? Gitu. Aku lagi sariawan Ustadz gitu kan. Ada 15 titik sariawan saya gitu. Jontor-jontor bibir tuh. Akhirnya apa? Nggak bisa makan Bapak Ibu. Nah, minum jus deh. Perih juga Ustadz. Aku minum air putih aja ya, kata Pak Otong. Ya Allah, satu porsi makanan 5 juta. Yang dia minum cuman air putih. Coba bayangin, logikanya masuk nggak? Kenapa itu? Kenapa cuma minum air putih? Karena sakit, ada luka. Kita udah disiapin rezeki banyak sama Allah, bermiliar-miliar mungkin. Tapi itu ditahan dulu sama Allah. Kenapa? Kita nggak bisa mendapatkan itu karena kita ada
Sakit sariawan, tapi bukan di sini, sariawannya di sini. Sakitnya tuh di. Jadi ilmu ini untuk mengurangi rasa sakit itu sampai nol. Kalau tadi 15 titik, mungkin yang bikin sakit hati kita ada suami, ada mertua, ada orang tua, ada saudara, itu banyak, Bu, yang membuat sariawan hati kita itu jadi banyak. Nah, ini bisa menolkan sampai level sembuh sariawannya. Mau? Nanti tapi panjang ini. Ini namanya Quranic vibration atau yang disebut dengan apa? Garputala. Nomor tiang selanjutnya. 6. Terumbu karang. Terumbu karang itu merapihkan dan menemukan jalan rezeki. Selama ini kita kerja gitu kan. Tapi nggak ngerti di mana letak rezekinya. Akhirnya malah merusak sumber rezeki. Ini di surat 13 ayat 25 sampai 26. Alladzina yanquduna ahdallahi mim ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Jadi ada loh orang yang kerja malah justru kerjaan dia itu membuat dia rezekinya hancur gitu. Maka tidak ada hubungannya tidak ada hubungannya antara rezeki dengan titel, antara rezeki dengan kerja, dengan jam kerja, dengan kerja keras, kerja cerdas, itu nggak ada hubungannya, ya Bunda. Yang ada hubungannya adalah jalin hati yang baik dengan orang lain, maka rezeki akan datang. Berarti silaturahmi. Nah, ini rumusnya terumbu karang itu betul-betul keren. Kita suruh menjaga hati orang lain supaya tidak tersakiti. Atau kita juga tidak menyakiti, atau kita tidak tersakiti. Maka kita sudah paham tuh. Kalau orang yang nggak paham sumber rezekinya di mana kan bingung. Coba Bu Haji, di mana sumber rezekinya? Di kebahagiaan orang lain. Ibu Haji yang sampingnya, di mana sumber rezeki Ibu? Mananya? Di orang lain. Ibu? Di orang lain. Ibu di orang lain. Orang lain ya. Orang lain apa? Orang lain yang kita bahagiakan. Yang kita jadi enggak kan? Maka ada istilah jangan lelah menjadi orang baik. Nanti Bu, lama-lama baik. Rasulullah aja emang nggak baik. Kurang baik apa Rasulullah, ya nggak? Tapi dijahatin nggak? Pernah loh suatu saat Rasulullah itu lagi sujud, dilempar kotoran onta. Lagi sujud Bu, dilempar kotoran onta. Sampai badannya itu penuh dengan kotoran onta dan nggak bisa bangun dari sujudnya Rasulullah. Putrinya sampai nangis itu. Siapa putri Rasulullah? Fatimah binti Rasulillah. Ayah, cek orang mahnya. Ayah, sambil ngeruk-ngeruk kotoran untanya. Saking sedihnya nangis di situ Fatimah. Pas udah selesai dikeruk-keruk itu kotoran unta yang menutupi badannya Rasulullah sehingga nggak bisa bangun dari sujudnya. Pas udah selesai diangkat, udah selesai semuanya, Rasulullah bangun dari sujudnya. Kemudian terlihat wajah Rasulullah bagaimana? Tersenyum Bapak Ibu. Masya Allah, Alhamdulillah. Sampai Fatimah, kok nggak marah ya Rasulullah? Digituin coba. Lah orang kumaha? Coba dilempar kotoran unta. Apa yang kita lakukan? Iya. Maka kalau sudah tahu konsep ini, tidak mau lagi menghancurkan orang lain. Karena apa? Karena sumber rezeki kita ada di orang lain yang kita bahagiakan dan kita muliakan. Ya kita udah tahu kok. Tapi kenapa pas kerja kita masih bersaing sama orang di tempat kerja? Berarti kita ngancurin sumber rezeki.
Kayak yang dulu saya cerita, kalau monyet kan sumber rezekinya di pohon pisang gitu kan ya. Iya kan? Jerapah kan di pohon, ikan kan di terumbu karang, ya kan? Kalau ada monyet yang nggak cerdas adalah dia tahu sumber rezekinya di pohon pisang, tapi si monyet itu menghancurkan pohon pisang. Sampai mati semua pohon pisang. Akhirnya monyet makan dari mana? Lapar ya. Karena siapa? Karena dia. Kalau manusia tahu sumbernya di manusia lain, masih berani ngancurin manusia lain. Anak buahnya dihina-hina gitu, masih mau. Dia bakal mati nggak? Mati juga kan? Jangan pernah merasa bahwa kita lebih hebat, lebih apa, lebih enggak. Muliakan, bahagiakan orang. Coba tengok kanan, muliakan, bahagiakan orang lain. Tengok kiri, muliakan, bahagiakan orang. Nah, jadi rezeki kita di mana? Itu kanan kiri bawah ini kita rezeki semua nih. Bapak Ibu rezeki saya semuanya. Alhamdulillah. Maka agenda saya hari ini mau 1 orang kek, mau 10 orang, mau 100 orang, tetap saya akan muliakan dan bahagiakan. Tadi kayaknya agak nih, kayaknya gitu kan. Enggak ada yang datang kata saya kayak gitu. Tadinya mau Zoom doang. Jadi yang enggak tepat waktu udah Zoom aja gitu. Tapi datang kan? Nih orang-orang pilihan Allah, betul nggak? Semangat takbir. Ini terumbu karang ya. Ustadz, kenapa namanya terumbu karang? Jadi nama terumbu karang itu diambil dari kisah dulu di Papua, ada terumbu karang yang ditabrak oleh kapal, akhirnya rusak kapalnya. Terumbu karangnya juga rusak. Dan untuk memperbaikinya itu butuh 70 tahun, Bapak Ibu. Maka hati manusia itu seperti terumbu karang. Jika disakiti, maka perlu 70 tahun untuk disembuhkan. Coba. Lamun terus nyeri hati itu butuh waktu 70 tahun buat nyembuhinnya. Saya tanya Bapak Ibu, pernah sakit hati sama orang nggak? Kalau ketemu gimana? Tapi kalau masih belum disembuhkan, ya Allah, ya nggak bakal datang. Kayak tadi ya, kayak Mas Otong ya, gimana? Nggak dapat rezeki porsi nasi goreng. Makanan porsi 5 juta cuman bisa air putih. Coba tangannya begini. Astagfirullahaladzim. Bukan, udah astagfirullahaladzim. Ini saya bongkar semua rahasianya loh. Bener loh, 10-10 ya. Jarang ya? Jarang loh. Lanjut. Ke berapa? Ke-7. RFF. Jarang loh, ini paling bersyukur nih. RFF itu apa? Release, forgive, forget. Itu bahasa Inggris. Release itu artinya lupakan. Forgive itu artinya maafkan. Forget, lupakan. Release itu apa ya? Release itu lepaskan. Lepaskan. Forgive, maafkan. Forget, lupakan. Lepaskan, maafkan, lupakan. Lepaskan, coba ulang. Lepaskan, maafkan, lupakan. Itu RFF, release, forgive, forget. Luka batin. Jadi luka batin kita itu yang tersimpan di masa lalu itu harus dilepaskan. Jangan sampai kita hidup di masa kini tapi jiwa kita terpenjara di masa lalu. Kita hidup sekarang, tapi hati kita itu kayak masih terpenjara gara-gara luka batin masa lalu. Itu nggak boleh, nggak sehat hidup kayak gitu. Nggak dapat rezeki, nggak bisa move on. Ya kalau orang patah hati, ini mana nggak ada yang cewek-cewek patah hati gitu kan? Nggak bisa kita hidup masa kini, tapi masih jiwanya terpenjara di masa lalu. Itu harus dilepas. Forget, harus dilupakan. Ada orang yang bilang bahwa kita memaafkan tapi nggak bisa melupakan. Itu nggak bisa. Nggak boleh ya, tetap harus dilupakan. Di magnet rezeki itu harus dilupakan. Yang dilupakan apa? Peristiwanya. Yang diperlukan itu apa? Unsur-unsur kalau peristiwanya oke masih ingat, yang dilupakan unsurnya, detail persoalannya itu waktu itu kayak gimana, itu tuh dilupain. Makanya saya pernah tuh pakai ilmu RFF ini dengan
neurolinguistic program. Jadi saya hipnotis gitu, tutup mata, kemudian bayangkan orang yang nyakitin kita datang gitu-gitu, terus saya ikhlas, saya ridho gitu-gitu, sampai pada nangis tuh, mak-mak. Nah, tapi setelah itu dia plong gitu, karena sudah rilis, sudah lepas, sudah lupa, sudah maafkan. Maka tadi kan kalau kita nggak bisa memaafkan orang lain, doanya Jibril gimana? Ya Allah, jangan engkau terima puasanya, ibadahnya, amalnya, orang yang tidak mau memaafkan orang lain. Maaf lahir batin ya Bapak Ibu ya. Nanti Lebaran jangan lupa maaf lahir batin yang sesungguhnya ya. Nah, kalau sudah kita kayak gini, subur banget dah rezeki kita. Amin. Pertama, yang sebelumnya kita tahu terumbu karang sumber rezeki. Bapak Ibu mungkin sudah pernah menghancurkan sumber rezeki Bapak Ibu, langsung istighfar, minta maaf, itu Bapak Ibu selamat. Karena apa? Agendanya setelah ini adalah saya menyuburkan lagi yang sudah saya hancurkan, gitu. Yang sudah kita pernah ngancurin orang, minta maaf lah. Ditambah dengan sholat sunnah taubat kepada satu orang yang pernah punya salah sama kita atau kita salah sama dia gitu. Di RFF juga sarannya kayak gitu. Ya Allah, saya pernah disakiti ya Allah oleh si Mirna misalkan ya. Ada namanya Mirna nggak? Nggak ada ya. Aku sakit banget sama dia ya Allah. Tapi mulai hari ini ya Allah, saya akan lepaskan sakit itu ya Allah. Saya akan maafkan dia ya Allah. Saya akan lupakan dia ya Allah. Bantu saya ya Allah. Ampuni saya dan ampuni dia ya Allah. Usolli sunnata taubati rokataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu nggak mudah. Tapi setelah praktek ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tuh kayak plong gitu. Nah, selama ini pernah nggak sholat taubat untuk orang yang pernah nyakitin kita? Enggak. Pernah nggak sholat taubat untuk orang yang pernah kita sakiti, kita zolimi? Itu orang nanti datang kalau nggak sholat taubat, Bunda. Datang kapan? Saat yaumil hisab. Dia mungkin nggak ngomong saat ini. Kesel sama kita. Tapi di akhirat dia ngomong. Padahal kita tinggal sejengkal lagi mau masuk surga. Tahu-tahu interupsi dia. Angkat tangan. Ya Allah, saya nggak ikhlas dia masuk surga. Kunaon? Cenah, kata Allah. Urusan dia belum selesai sama saya. Dia zolimin saya dulu ya Allah. Oh gitu? Cek Allah deh. Malaikat, pindahkan semua pahala sujudnya dia, puasanya dia, sholatnya dia, hajinya dia. Pindahkan ke orang tadi. Maka kata Rasulullah, ada orang bangkrut, muflis. Siapa? Itulah. Harus hati-hati betul urusan dengan orang lain. Masih berani ngancurin sumber rezeki? Astagfirullah. Ya, maka perlu 70 tahun loh untuk itu. Tapi bisa di magnet rezeki cuman sehari dengan buka Al-Quran secara acak. Terakhir, keberapa? Oh, masih banyak nih kan. Oke, nggak apa-apa. Saya cepat aja. Paradox of Candy, jadi kejadian yang kita alami dalam kehidupan itu nggak semuanya baik kan. Ada yang nggak baik kan, betul nggak? Jangan pernah berpikir bahwa yang nggak baik itu nggak baik. Yang nggak baik itu udah pasti baik dari Allah. Maka banyak orang perhatiannya hanya yang baik. Padahal yang tidak baik itu harus kita baikin juga. Karena itu atas izin Allah. Nah, tidak ada gunung tanpa lembah. Tidak ada permen tanpa bungkus. Kayak yang saya bilang tadi. Jadi semuanya itu bungkusnya doang. Baru setelah itu kita dapat rezeki. Maka mencintai isi rezeki atau isinya itu harus mencintai bungkusnya juga. Ibu mau nggak dikasih permen tapi nggak ada bungkusnya? Mau nggak? Nggak mau lah, jijik gitu. Bu, permennya. Tapi mau nggak dikasih permen apa ada bungkusnya? Mau kan? Jadi kalau Allah mau ngasih rezeki biasanya itu selalu dengan bungkusnya. Bungkusnya apa? Dengan yang nggak enak. Dengan ujian cobaan. Terima dulu. Coba tangannya begini. Ya Allah, saya ridho menerima bungkusnya.
Saya tunggu permennya ya Allah. Amin. Jadi harus ridho. Terima ya Allah. 9. Spiritual. Spiritual meter. Upaya kita menjaga energi, referensi Ihya Ulumuddin. Jadi dari buku Ihya Ulumuddin dan Spiritual Capital, Donna Zohar meneliti 25.000 orang tentang indeks jiwa seperti speedometer. Jadi iman naik turun, positif manusia itu wajar. Tapi kita harus terus menjaga di area positif. Karena kita mau keajaiban, mau rezeki. Kalau mau rezeki berarti harus selalu positif. Siapa yang mau rezeki sebanyak-banyak katakan saya. Tas kanan kirinya dong, Anda pasti bisa gitu ya. Terakhir adalah BTS. Apa? Apa BTS? Oh iya. Iya singkatan BTS. Banyak orang pengen bahagia tapi harus ada syarat. Padahal sebenarnya kita bukan mau syaratnya kan? Kita mau bahagianya atau mau syaratnya? Mau bahagianya. Kenapa nunggu syaratnya gitu? Saya bahagia kalau saya menikah. Iya. Coba. Mau bahagianya atau mau apanya? Bahagianya kan? Atau mau menikahnya? Mau bahagianya pasti kan? Kalau menikah tapi nggak bahagia juga percuma. Betul nggak? Saya mau bahagia kalau banyak uangnya atau kalau lunas hutang. Mau lunas hutang atau mau bahagia? Bahagianya. Tapi kenapa kadang kita selalu pakai syarat untuk bahagia? Maka bahagia aja, nggak perlu pakai syarat. Karena bahagia ini adalah ciri-ciri penghuni surga. Coba minta senyum bahagianya dong. Wah, bahagia ya. Udah nggak usah ada syarat lagi ya. Saya bahagia kalau saya haji. Mau haji atau mau bahagia? Bahagia kan? Dan kita diformat oleh Allah lahir di dunia ini. Fakula min huma haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata. Jadi Nabi Adam diciptakan habis itu suruh bersenang-senang, suruh bahagia. Nah, kita sebenarnya diprogram kayak robot dibangun, dibuat itu diprogram untuk misalkan bayar tol, jaga tol. Nanti ada robot nih, semua akan ada robot nih yang Shopee nih datang tiba-tiba robot loh, bener, udah nggak manusia lagi. Semua yang diciptakan dengan program pasti melakukan programnya itu. Nah, manusia diciptakan itu diprogram untuk bahagia. Jadi nggak usah nunggu syarat. Saya bahagia kalau ketemu sama doi. Mau bahagia atau mau ketemu sama doi gitu. Yang betul adalah mau bahagianya. Jadi bahagialah tanpa memberi syarat apapun. Alhamdulillah. Shadaqallahul. Ini saja mudah-mudahan bermanfaat. 10 saya bongkar. Banyak apa banyak banget? Banyak banget. Semoga bisa untuk melaksanakan semuanya. Amin. Ilmunya Amin. untuk dipraktekkan. Ilmunya untuk diapakan? Dipraktekkan. Syukron. Assalamualaikum. Silakan kalau ada tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.